Ya untuk semua orang NTT karena aku udah mention orang NTT. Bilang dirinya bahwa dia itu bego gitu ya, bahkan sampai bodoh. Jadi ini berhasil menghebohkan masyarakat. Itu akan menjadi cukup sulit ya, karena tidak semua orang juga menonton video klarifikasi dia atau video permintaan. Ada banyak dari elemen masyarakat NTT yang kemudian melaporkan masalah ini ke Oke, selamat pagi teman-teman. Tapi Gula SKN kembali lagi dengan saya Dominikus di Kumoro Podcast. Jadi di episode podcast kali ini kita akan coba mengomentari apa yang lagi viral dan diperbincangkan banyak orang saat ini, yaitu tentang seorang perempuan. Dia adalah seorang selebgram yang mencoba untuk membuat kehebohan ya, dan memang saat ini berhasil menghebohkan masyarakat, lebih khusus di masyarakat NTT ya, karena perempuan ini melakukan ujaran kebencian atau rasisme terhadap orang-orang NTT gitu ya. Nah sebenarnya ini masih dalam proses, tapi saya secara pribadi ingin mengomentari apa yang lagi viral ini ya teman-teman. Jadi karena ramai sekali diperbincangkan orang-orang, karena ramai sekali kemudian orang mengomentari, kemudian memberikan pandangan masing-masing, ya baik pro maupun kontra ya. Jadi kali ini saya juga secara pribadi ingin memberikan tanggapan dan respon saya mengenai apa yang lagi ramai diperbincangkan ini. Ya, mudah-mudahan teman-teman mendapatkan poin atau pesan dari apa yang menjadi komentar saya terhadap yang lagi viral ini. Oke teman-teman ya, jadi kalau kita perhatikan videonya, oke, sebelum kita lanjut, kita buatkan teh dulu teman-teman ya, biar lebih chill gitu kita. Jadi kita minum teh hari ini teman-teman ya. Oke, sembari nunggu tehnya dikit hangat ya, coba kita cari deh videonya ya. Videonya ramai sekali orang memberikan respon dan tanggapan ya.
Oke, kita coba cari video eh si Kakak Nona itu ya, yang viral itu ya. Oke, kita coba. Kayak kalian nggak pikir kayak gue tuh nggak bener-bener minta maaf gitu, nggak bener-bener Oh, misal ini tapi video apa namanya permintaan maaf dia. sakit banget gitu ya. Kayak sebagian orang atau menyinggung semua orang NTT, tapi pada saat gue ngomong itu gue tuh nggak ada terbesit sedikit pun kalau gue tuh kayak benci sama orang NTT atau gue atau enggak negatif gitu. Cuman begonya gue mention kayak hitam-hitam Ya, ini body shamingnya ya teman-teman ya. kayak sensitif banget kalau ngomong salah kulit. Ya, ini sih benar kalau misalnya, kalau menurut saya secara pribadi ya, kalau misalnya soal ngomongin warna kulit dan sebagainya itu memang sensitif teman-teman, karena ini jatuhnya nanti rasis ya. Gue rasanya itu kayak Soal yang mengenai body shaming juga yang pendek gitu ya, kemudian kulit hitam itu sensitif sekali. semua orang NTT, tapi pada saat gue ngomong itu gue tuh nggak ada terbesit sedikit pun kalau gue tuh kayak benci sama orang NTT atau gue atau enggak negatif gitu. Cuman begonya gue mention kayak yang hitam-hitam gitu. Ya, sebenarnya melalui video ini si Kakak Nona ini sebenarnya dia tahu gitu, apa yang menjadi kesalahan dia dalam kontennya. Jadi dia mengakui sendiri bahwa ada kesalahan ada kesalahan yang cukup fatal di situ ya teman-teman. Ini mengenai body shaming, kemudian ini juga mengenai rasis gitu ya. Sakit banget gitu ya, kayak sebagian orang atau menyinggung semua orang NTT, tapi pada saat gue ngomong itu gue tuh nggak ada terbesit sedikit pun kalau gue tuh kayak benci sama orang NTT atau gue atau enggak negatif gitu. Cuman begonya gue mention kayak yang hitam-hitam itu. Dan di sini juga sampai dia bilang dirinya bahwa dia itu bego gitu ya, bahkan sampai bodoh gitu ya. Mungkin ya kalau menurut saya banyak yang bilang bahwa video dia menyampaikan minta maaf ini tidak tulus dan sebagainya ya. Bisa jadi ya, setiap kita ya punya punya interpretasi tersendiri gitu ya. Ketika kita melihat orang gitu minta maaf gitu ya, kita punya feel tersendiri gitu ya, merasakan bahwa oh ini orang benar-benar minta maaf dan sebagainya. Tetapi kalau saya secara pribadi ya, ketika dia tahu bahwa apa yang menjadi kesalahan dia, menurut saya ya dibilang tulus atau gimana ya, kalau menurut saya masuk akal juga kalau misalnya dia minta maaf gitu ya, karena memang dia tahu kesalahannya. Tetapi karena memang dia sudah menyampaikan ini di media sosial dan sudah tersebar gitu ya, maksudnya yang video awalnya dia, itu akan menjadi cukup sulit ya teman-teman, karena tidak semua orang juga menonton video klarifikasi dia atau video permintaan maaf dia gitu. Adapun kalau misalnya orang menonton videonya tetapi orang sudah terlanjur baper gitu ya dengan video terdahulunya gitu ya. Kita coba cari video yang awalnya. Nah, oh ya, ini video yang dia minta maaf itu yang pakai baju bola itu teman-teman. Banget ya untuk semua orang NTT, karena aku udah mention orang NTT terang-terangan di Instagram aku tahu aku salah benar-benar dari lubuk hati aku yang terdalam. Aku minta maaf, aku nggak bermaksud buat rasis atau bilang semua orang NTT itu kayak gitu. Kayak aku minta maaf banget, aku hilaf, please banget. Aku minta maaf banget, aku nggak mau dibenci sama orang NTT. Aku juga punya teman orang NTT dan aku udah jelasin ke mereka
maksud aku nggak kayak begitu gitu, dan aku nggak, sumpah aku nggak maksud untuk kayak rasis gitu. Aku minta maaf banget ya, please. Oke, ternyata si Kakak Nona ini juga punya teman-teman NTT. Katanya dia sudah menjelaskan itu kepada teman-temannya, biar teman-temannya paham bahwa maksud dan tujuan dia buat video itu bukan untuk menjelek-jelekan orang NTT ya. Ya, let's say itu yang benar. Nah, ini nih video-video semua ini yang menarik. Gue tuh nggak ada kayak ngatain orang NTT sama sekali. Gue cuma bilang ada orang NTT tapi ngaku orang Arab gitu loh. Terus yang gue lihat di La Favela itu emang kan orangnya warna kulitnya hitam, gue juga hitam nih, gue nggak putih. Nah, ini hitam juga. Ini juga kesalahan. Biasanya orang menunjukkan kulit hitam itu kadang salah ya. Coba kita lihat deh teman-teman. Ini warna hitam, yang ini namanya warna hitam. Ada nggak kulitnya dia itu warna hitam kayak gitu? Enggak. Ada nggak orang NTT kulitnya warna hitam tadi? Kayaknya nggak ada di setahu saya. Tapi ya itu kadang-kadang kita keliru gitu ya dalam. Gue kan nyebutin nama kulitnya, kan bukan berarti gue rasis. Gue nggak ada ngomong NTT itu. Ini video pembelaan diri dia sebelumnya. Sendiri yang pada mau cari ribut sama gue, cari-cari kesalahan gue. Ya udah, kalau gue salah gue minta maaf. Gue nggak mau ribut sama orang NTT, sumpah. Gue cuman lagi ngomongin orang NTT yang ngaku-ngaku orang Arab gitu. Wah. Oke ya, di sini juga teman-teman ya, dia mencoba mengkritik orang NTT yang mengaku-ngaku orang Arab gitu ya. Entah orang NTT siapa itu ya, mungkin dia ada kenalan orang NTT tapi mungkin orangnya mengaku orang Arab gitu ya. Bisa jadi secara personal dia ingin menyampaikan itu, tetapi framing dia itu lebih menyorot ke NTT-nya, bukan ke personal orangnya. Ya, jadi wajar kalau misalnya ada banyak orang NTT kemudian merespon dan gusar dengan ini, karena memang fokusnya dia itu NTT gitu loh. Orang NTT artinya dengan gampang aja orang kemudian mendengar itu lebih ke menyerang golongan tertentu, lebih ke kayak dia ingin mengkritik orang NTT-nya. Jadi bukan ke personal orangnya, bukan personal orang yang kemudian dia kenal gitu, orang yang bersangkutan secara pribadi gitu dia kenal, tetapi dia ngambil general gitu ya. Itu makanya kemudian ditanggapi oleh banyak orang NTT. Gue juga hitam nih, gue nggak putih. Ini itu, tapi elunya sendiri yang pada mau cari ribut sama gue, cari-cari kesalahan gue. Ya udah, kalau gue salah gue minta maaf. Gue nggak mau ribut sama orang NTT, sumpah. Gue cuman lagi ngomongin orang NTT yang ngaku-ngaku orang Arab gitu. Wah, ngerti kenapa gue dibully. Mungkin ya lain kali ya nggak usah lah kita pakai embel-embel NTT dan sebagainya gitu ya. Kalau misalnya kamu tidak mau mention namanya ya, kalau misalnya tidak mau mention nama, itu pakai aja ada teman saya, ada kenalan saya mengaku orang Arab gitu misalnya ya. Kemudian ya that's it gitu ya. Jadi nggak menimbulkan kegaduhan gitu ya. Jadi apalagi ini mengenai hal-hal kita menyoroti seseorang itu dalam hal negatifnya ya. Ya, begitulah kira-kira ya. Coba kita lihat lagi yang lain. Video-videonya yang awal ya. Oh, si Kakak Nona ini ternyata ini ya, pacarnya seorang bule ya. Saya baru tahu sih sebenarnya ini. Oke, wow. Oke, kita coba lihat lagi video
video yang lain teman-teman. Oke, kita coba lihat video dia mengkritik orang NTT itu teman-teman ya. Sebenarnya mengkritik itu bagus sih sebenarnya. Tentunya ada poin-poin positif ya dari apa yang terjadi saat ini dalam kasus ini. Ada poin positif ya tentunya. Jadi kita mungkin lebih mencintai kekitaan gitu ya. Kalau misalnya orang timur ya orang timur gitu ya, nggak usah bawa embel-embel mix sana mix ini. Boleh sih secara fakta gitu ya, tetapi ya gitulah ya, kita coba cari lagi yang lain nih. Oke, kita coba cari yang lain. Bentar. Oke, kita coba cari video yang lain dari si Kakak Nona. Saya masih penasaran video yang pertama. Saya sempat nonton kemarin, tapi saya lupa save. Bentar. Coba. Ini nih. Kita coba nonton yang video awal yang menjadi kontroversi hingga saat ini ya. Ini proses hukum masih berlangsung karena ada banyak dari elemen masyarakat NTT yang kemudian melaporkan masalah ini ke pihak berwajib karena tuntutannya berupa rasisme dan juga ujaran kebencian ya buat sebagian orang juga. Itu masih dalam proses, tapi kita coba dengarkan video awalnya. Buat teman-teman yang belum dengarkan video awalnya, oke silakan ini. Gue tuh pernah ditunjukin sama teman gue kan, adalah orang gitu. Gue liat IG-nya. Sebenarnya masih aman sih adalah orang gitu ya. Videonya tuh ada X, terus negara apa gitu dari dia kan Indo mix apa gitu ya. Tapi kayak kelihatan banget dia tuh nggak bisa bahasa. Dia tuh bukan mix gitu, tapi dia sosok mix gitu, ngerti nggak lo? Yang kayak misalnya nih ya, mix Arab gitu. Ini bukan mix Arab, itu mix NTT. Nggak usah gegayaan pakai mix NTT bukan. Terus ada lagi, terus kayak ada juga yang kayak gue pernah sering banget lihat kayak di La Favela gitu, orang yang kecil-kecil gitu. Ya gue bukan rasis ya, tapi gayanya tengil banget. Gue beli banget ngeliat kayak pakai gelang gold gitu, kayak rapper US gitu, padahal orang NTT anjing. Lu jangan halu. Beli banget. Wow. Jadi kayaknya si Kakak Nona ini punya pengalaman pengalaman yang cukup personal dengan orang NTT ya, dengan oknum orang NTT mungkin ya, nggak tahu seperti apa mungkin kejadiannya, karena di La Favela setahu saya teman-teman itu kayak semacam tempat hiburan gitulah teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau ke sana gitu untuk dugem gitu ya, pasti mungkin dia pernah dapat ya temen atau kenalan orang NTT mungkin genit bisa jadi atau sebagainya ya. Kemudian dia coba untuk mengomentari itu mungkin ya. Kemudian dia buat video ini gitu ya. Tetapi pada awalnya di video yang kontroversi ini sebenarnya dia tidak mention nama, tidak mention background orang itu seperti apa, maksudnya asalnya dari mana gitu ya. Tapi sejauh itu sebenarnya bagus ya. Kalau misalnya kita mau menyampaikan sesuatu gitu mungkin ya, tanpa kita mention orangnya, tanpa mention ras, golongan dan sebagainya. Ya itu bagus sih ya. Maksudnya tidak akan menyinggung siapa-siapa. Tapi kalau ceritanya kayak gini, ya itu memang akan kebablasan gitu nanti respon orang gitu ya terhadap ini ya. Kita dengarkan lagi.
Terus ada lagi, terus kayak ada juga yang kayak gue pernah sering banget lihat kayak di lapor rela gitu, orang yang kecil-kecil gitu. Ya gue bukan rasis ya, tapi kayaknya tengil banget, gue geli banget ngeliat kayak pakai gelang gold gitu, kayak 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 rapper-rapper US gitu, padahal orang STP ini. Lu jangan halu, jangan halu, jangan halu. Geli banget. Ya sebenarnya dia apa ya, kalau menurut saya secara pribadi itu dia kayak mengomentari orang secara personal ya, mengomentari orang secara personal, tetapi dia bawa embel-embel NTT-nya itu yang sebenarnya kalau menurut saya itu yang menjadi titik krusialnya, itu yang membuat orang kemudian marah gitu ya. Jadi menurut saya sejauh itu nama NTT bagus ya, saya pikir tidak akan ada orang yang berkomentar ya soal itu. Tidak akan ada orang yang berkomentar semasif ini ya. Karena kalau menurut saya itu orang NTT itu di Bali ya khususnya. Saya nggak tahu, saya tidak berbicara di tempat yang lain. Ini menurut apa yang pengalaman pribadi saya itu, nama NTT di Bali itu cukup rusak gitu ya. Bisa terbilang di tanda kutip masuk dalam daftar yang selalu dilihat sebagai orang membuat kacau gitu ya. Kalau menurut saya itu apa yang saya lihat gitu ya. Jadi dia mencoba, kalau menurut saya itu dia ingin mencoba membangun kesan bahwa orang NTT itu memang jelek gitu ya. Ya. Orang NTT itu jelek gitu ya. Orang NTT itu lupa daratan gitu ya. Orang NTT itu mau jadi diri sendiri gitu ya. Orang NTT itu pokoknya dia mau menunjukkan bahwa orang NTT itu jelek gitulah intinya. Dia ingin mencoba memperkuat framing orang-orang gitu ya, bahwa orang NTT itu jelek gitu. Orang NTT itu begini loh. Jadi persis itu masalahnya kalau menurut saya. Jadi dia mungkin Shinka Kanona itu tidak memikirkan dampak yang dirasakan oleh banyak orang NTT di Bali misalnya ya. Oke teman-teman, pada kesimpulannya bahwa tentu kita memaafkan si Kanona yang satu ini ya, secara personal saya secara pribadi itu saya memaafkan, dan tapi perlu kita pertegas bahwa tidak semua hal kita memaafkan begitu saja tanpa ada sebuah proses yang jelas gitu ya. Jadi boleh saja kemudian kita memaafkan siapapun yang bersalah, siapapun yang keliru ya, karena setiap orang itu tidak luput dari kesalahan atau kekeliruan teman-teman ya. Wajar dan sepantasnya kemudian kita memaafkan. Tetapi ada hal-hal, poin-poin atau kejadian-kejadian atau momen-momen tertentu yang kita tidak segampang begitu saja kemudian kita memaafkan tanpa kita melalui proses yang jelas dan tegas itu, yaitu proses hukum. Jadi ini harus tetap dilakukan atau diselesaikan secara hukum, tetapi secara kekeluargaan juga harus dan sepatutnya kita lakukan, dan secara personal juga kita harus memaafkan si Kanona ini. Karena gini teman-teman, dengan kita menempuh jalur hukum, kita memberikan penegasan bahwa rasisme itu tidak boleh, ujaran kebencian itu tidak boleh, kemudian melabeli golongan tertentu, ras tertentu, atau orang tertentu itu secara negatif itu tidak boleh, dan itu berbahaya. Makanya kita sampaikan atau menyelesaikan ini secara kekeluargaan dan secara hukum. Jadi secara hukum tetap kita lakukan, tetap terus kita advokasikan untuk dilaporkan ini ke pihak berwajib. Sembari kita membangun komunikasi secara kekeluargaan juga, kita memaafkan ya, dan kasihan juga dia dia menjadi sorotan orang banyak gitu ya. Dan secara kekeluargaan kita memaafkan juga, dan secara personal ya, kalau saya secara personal ya sudah pasti maafkan,
karena setiap orang punya kesalahan dan kekeliruan, dan sepatutnya juga kita sebagai manusia kita harus memaafkan. Tapi tetap kawal terus si Kakak Nona ini, kasus Kakak Nona ini, biar diselesaikan secara hukum, biar kita memberikan penegasan kepada siapapun, baik untuk si Kakak Nona secara pribadi, saya juga secara pribadi, dan siapapun, bahwa yang namanya rasisme itu tidak boleh. Kemudian yang namanya pelecehan terhadap ras dan golongan tertentu